kata excavation yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti penggalian. Adapun barang galian yang dimaksud yaitu berupa unsur kimia, mineral, dan segala macam batuan yang merupakan endapan alam. Lalu selanjutnya ada kecelakaan kerja. Jadi menurut Frank and George, mendefinisikan kecelakaan sebagai suatu kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian pada manusia, kerusakan properti, ataupun kerugian proses kerja sebagai akibat dari kontak dengan substansi atau sumber energi yang melebihi batas kemampuan tubuh, alat, atau struktur. Kemudian, pada dasar hukum ketiga di UU Keselamatan Kerja nomor 1/1970 pasal 4, ada syarat-syarat ketiga yang harus dipenuhi dalam tahap, yaitu yang pertama adalah perancangan, yang kedua pembuatan, yang ketiga pengangkutan, yang keempat pemasangan, yang kelima pembongkaran, dan yang keenam adalah pemeliharaan. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar hukum ketiga pada Permenaker nomor 1/Men/1980 tentang K3 pada konstruksi bangunan, yaitu ada pada bab 9 tentang konstruksi di bawah tanah, yaitu ada pada pasal 60 sampai dengan pasal 66. Itu berbunyi tentang setiap tenaga kerja dilarang memasuki konstruksi bangunan di bawah tanah kecuali tempat kerja telah diperiksa dan bebas dari bahaya-bahaya kejatuhan benda, ledakan, uap, debu, gas, atau radiasi yang berbahaya. Kemudian pada bab 10 tentang penggalian ada pada pasal 67, yaitu setiap pekerjaan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga terjamin tidak hanya berbahaya terhadap setiap orang yang disebabkan oleh kejatuhan tanah, batu, atau bahan-bahan lainnya yang terdapat di pinggir atau di dekat pekerjaan galian. Kemudian yang selanjutnya adalah dasar hukum ketiga pada keputusan bersama Menaker dan Menpu nomor Cap 174/Men/1986 dan nomor 104/KPTS/1986 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi pada pasal 1 sampai dengan pasal 8 yang berbunyi yaitu sebagai persyaratan teknis pelaksanaan peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Per 01/Men/1980 tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada konstruksi bangunan, maka ditetapkan sebagai petunjuk umum berlakunya. Buku pedoman pelaksanaan tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi yang selanjutnya disebut buku pedoman dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan pada kegiatan bersama ini. Adapun jenis atau klasifikasi tanah menurut OSHA atau Occupational Safety and Health Administration tahun 1926 Subpart B Appendix A, tanah dibagi menjadi 3 tipe, yaitu ada tipe A, tipe B, dan juga tipe C. Tipe A merupakan jenis tanah yang paling stabil. Tipe tanah ini meliputi tanah yang kohesif dengan kekuatan tekan mencapai 1,5 ton per feet kuadrat. Kemudian untuk tipe B merupakan jenis tanah dengan stabilitas yang sedang. Tipe tanah ini meliputi tanah yang kohesif dengan kekuatan tekan lebih besar dari 0,5 tetapi lebih kecil dari 1,5 TSF. Untuk tipe yang ketiga atau tipe C merupakan jenis tanah yang paling tidak stabil. Tipe tanah ini meliputi tanah yang kohesif dengan kekuatan tekan lebih kecil, yaitu lebih kecil dari 0,5 TSF. Untuk prosedurnya sendiri seperti yang tertera di layar, yang pertama adalah sebelum melakukan penggalian, kita wajib menghubungi bagian utility atau para pemilik instalasi bawah tanah, kemudian memeriksa seluruh instalasi bawah tanah, lalu melakukan identifikasi bahaya, penilaian resiko, dan pengendaliannya pada setiap urutan pekerjaan. Lalu membuat izin kerja penggalian dan memastikan semuanya sudah diotorisasi oleh pekerja yang berwenang. Lalu melakukan analisa tanah oleh para pekerja yang kompeten. Kemudian memasang sistem proteksi pendukung atau penguat vertikal, diantaranya seperti memasang pelerengan, penopang, ataupun pelindung di antara sisi tanah galian dan area kerja. Langkah selanjutnya yaitu memilih sistem proteksi pendukung yang praktis dan sesuai kondisi area penggalian. Kemudian angkat dan hilangkan segala objek di area penggalian apabila dianggap berpotensi bahaya atau berisiko bagi pekerja. Lalu melengkapi akses keluar masuk yang aman, misalnya dengan menyediakan tangga miring, tangga vertikal, ataupun jalur yang melandai untuk galian yang kedalamannya minimal 4 kaki atau 1,22 meter. Kemudian membuat prosedur saat terjadi situasi darurat dan memastikan semua pekerja sudah memahaminya. Lalu melakukan pengujian dan pengendalian zat beracun oleh para pekerja yang kompeten. Kemudian amankan area sekitar penggalian dengan memasang barikade atau rambu-rambu K3 galian. Lalu memastikan sirkulasi udara dan penerangan sekitar area penggalian sudah memadai. Kemudian menggunakan APD sesuai bahaya yang ada. Lalu melakukan pemeriksaan pada mesin atau peralatan kerja dan memastikan semuanya dalam keadaan yang layak. Lalu menyediakan sarana komunikasi. Terakhir, setelah selesai pekerjaan, pastikan kondisi sekitar sudah aman dan tutuplah izin kerja. Nah, untuk selanjutnya yakni ada Preliminary Hazard Analysis atau PHA, merupakan suatu metode pendekatan yang digunakan untuk analisa resiko semi kuantitatif. Kemudian PHA pada excavation terdapat beberapa hazard seperti lubang yang disebabkan adanya proses penggalian, kemudian bisa menyebabkan terjatuh, kemudian hazard kategorinya marginal, dan hal yang bisa kita lakukan yakni seperti pemberian tanda bahaya. Nah, terdapat juga seperti licin, jalan yang tidak rata, dan juga material yang berceceran, dan bisa dilakukan beberapa hal yang tersedia pada tabel. Kemudian untuk identifikasi bahaya pada excavation seperti penggalian, kondisi yang tidak aman yakni seperti banyaknya lubang, kemudian tindakan yang tidak aman seperti pekerja yang tidak menghiraukan tanda, kemudian bisa menyebabkan pekerja terjatuh, dan cara yang bisa kita lakukan yakni memberikan tanda bahaya.